Seorang pemimpin bukanlah perkara yang mudah bagi setiap orang. Seseorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk bisa mengayomi setiap lapisan masyarakat yang dipimpinnya. Kemampuan untuk bersikap jujur dan adil juga sangat menentukan kemajuan rakyat dan bangsa yang dipimpinnya. Kepemimpinan dalam Islam, hakikatnya adalah yang selalu berpegang pada ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena penting dan strategisnya seorang pemimpin dalam Islam, maka pemimpin tidak hanya sekedar populis, namun pemimpin juga harus memiliki perilaku yang mulia. Dan hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akhlak mulia, sehingga dalam hal memimpin dan memberikan keteladanan tidak lagi diragukan. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Ahzab 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Pada akhirnya, penting bahwa pemimpin dapat menjadi teladan bagi rakyatnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika seorang pemimpin tidak mencerminkan akhlak mulia? Adakah dampaknya bagi kemajuan bangsa? Saksikan pembahasannya bersama guru-guru mulia di program Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa man yatawalla Allaha wa rasulahu والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Isaku yang kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Al-A'raf Perumahan Fida, Pedurenan, Bekasi. Dalam kesempatan kali ini seperti yang kita saksikan tadi dalam tayangan pembuka, kita akan mengangkat tema tentang pemimpin dalam pandangan Islam yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita Kiai Haji Shimalloh Syafi'i dan Ustadz Azhari Nasution. Dan seperti biasa bagi pemirsa untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang insya Allah nanti kita akan jawab dalam segmen 2 dan segmen 4. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si jilbab biru di pinggir kolam ke pasar membeli wayang. Kalau mendengar dari jawaban salam, sepertinya yang hadir belum makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guru kita Bapak Kiai Sumarno Syafi'i, waffaqahullah bihusni taufiqihi. Mas Agung, Bapak Ibu-ibu jamaah Masjid Al-A'raf, pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini menarik, tentang pemimpin. Salah satu the major of themes dalam Al-Quran, tema pokok yang dibincangi oleh Al-Quran adalah soal pemimpin. Ini menunjukkan Al-Quran adalah kitab yang komprehensif. Sekarang kita lihat bagaimana pemimpin yang diinginkan Al-Quran itu. Pemimpin dalam bahasan Al-Quran disebut dengan beberapa diksi, paling tidak 3-4. Yang pertama, Al-Quran menyebut pemimpin khalifah. Yang kedua, ulul amri. Yang ketiga, imamah. Sekarang kita coba lihat pelan-pelan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama khalifah, diambil dari 3 huruf, kha, lam, fa. Salah satu maknanya secara semantik adalah khulfun, belakang. Antonimnya quddamun, depan. Seorang pemimpin harusnya dia sadar bahwa dia adalah bagian dari sekian banyak pemimpin yang dulu ada di belakangnya. Dia cuma mandataris, pelanjut kepemimpinan. Kalau ada orang yang kena musibah, ibu-ibu punya teman sepengajian kena musibah, bagi orang Arab Anda bisa mengucapkannya akhlafallahu alaika. Semoga Allah memberi ganti kepadamu dengan ganti yang baik. Itu bisa. Jadi salah satu makna khalifah adalah pengganti. Seorang pemimpin dalam kacamata Al-Quran, dia harus sadar bahwa dia adalah mandataris, bukan pemilik mutlak. Dari sini kita ketemu benang merahnya dengan demokrasi. Salah satu ciri demokrasi itu adalah waktu memimpinnya dibatasi, wilayah kepemimpinannya dibatasi. Betul? Betul? Dia tidak mutlak kekuasaannya. Dia harus sadar. Kalau dia sadar, maka dia akan meninggalkan warisan legasi kebijakan-kebijakan yang baik untuk masa setelahnya. Ini pesan moral yang pertama. Yang kedua, kata khalifah, derivasinya disebut dalam Al-Quran sebanyak 127 kali. Salah satu derivasi yang muncul adalah kata al-khilaf. Maknanya perbedaan. Al-ikhtilaf, perselisihan. Wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Tuhan menciptakan ragam etnik, bahasa, warna kulit untuk kamu semuanya. Apa maknanya? Pemimpin, khalifah, dia harus bisa menjadi lokomotif, bisa menjadi pemimpin yang punya daya sentripetal, penyatu, bukan sentrifugal, bukan pemecah belah, bukan politik identitas, bukan membuat polarisasi. Betul? Setuju ini? Saya kira kita sepakat ini. Ya.
Al-Quran memberi isyarat itu lewat kata-kata semantik itu. Jadi khilafah salah satu derivasinya adalah al-khilaf, perbedaan, wakhtilaf. Pemimpin khilafah dia harus bisa mengakomodir semua etnik. Bukan malah mempolarisasi orang. Sehingga percakapan politik kita selalu panas. Kita bukan ingin resepsi demokrasi yang seperti itu. Nah, kata khalifah juga di dalam Al-Quran disebutkan wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ketika Tuhan ingin menjadikan khalifah, muncul asumsi dari malaikat kelak khalifah ini akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Sehingga makna terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, khalifah harus bisa imaratul ard, mengelola bumi. Di saat yang sama dia tidak menumpahkan darah. Jangan gara-gara resepsi politik tahunan yang sifatnya profan, kita sesama anak bangsa saling ribut caci maki. Ini bukan akhlak Al-Quran. Khalifah juga di dalam Al-Quran dikatakan ya Daud. Wahai Nabi Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil adl. Hai Daud, kami jadikan kamu pemimpin, karena itu hukum orang dengan adil. Artinya pemimpin dengan wewenang yang dititipkan, yang dimandatkan oleh masyarakat anak bangsa. Kewenangan itu tidak membuat dia memutuskan sesuatu dengan sewenang-wenang. Sepakat ini? Saya kira semua ajaran agama terkait ini sama. Saudara yang dimuliakan Allah, ini kata khalifah. Yang kedua imam. Al-Quran menyebut pemimpin dengan diksi imam. Salah satu makna imam disebut di dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Makna imam menurut Ibnu Manzur, salah satu pakar leksikografi Al-Quran, maknanya adalah al-mithlu, teladan. Inni ja'iluka linnasi imama. Hai Ibrahim, kami jadikan kamu pemimpin buat seluruh manusia. Al-mithal maknanya teladan, di depan, orang yang di depan menjadi contoh, yang di belakang akan ikut. Apa kesan dan isyarat dari makna semantik? Pemimpin harus punya, memberikan keteladanan kepada yang dia pimpin. Ini sulit sekali. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita. Amin. Sulit memberi teladan itu. Idza zallal amir zalzalal makmur. Kalau pemimpin konslet, rakyat lebih konslet, betul nggak? Pemimpin bilang cintai produk-produk Indonesia, tapi semua impor, betul? Kita butuh keteladanan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hanya krisis kepemimpinan, tapi juga krisis keteladanan. Krisis keteladanan. Korupsi, hampir setiap hari ada OTT, pemberitaan di news, di media sosial. Berita-berita yang memekakkan telinga kita. Kita butuh keteladanan. Pemimpin juga disebut oleh Al-Quran dengan istilah ulul amri. Ulul amri ini adalah istilah kalimat nominal, jumlah idhafah. Ulun artinya pemilik, pemegang. Amrun artinya urusan. Ulul amri adalah orang yang diberikan wewenang untuk mengurus urusan orang banyak. Karena itu pemimpin harus punya kapasitas. Jangan serahkan satu urusan dengan yang bukan ahlinya, urusan akan kacau balau. Ulul amri. Karena itu menurut Al-Quran pemimpin itu hendaknya meritokrasi. Dia dipilih karena kapasitas yang dia punya. Bukan plutokrasi. Bukan segelintir orang punya uang mencukongi transaksi dan resepsi politik lalu dia jadi pemimpin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ini dijalankan, ini demokrasi yang kita inginkan. Tapi bukan berarti demokrasi harus ditinggalkan. Kita harus perjuangkan demokrasi, tapi demokrasi yang baik, yang sesuai dengan khitohnya.
Kita akan lanjutkan setelah ini. Baik, terima kasih Ustadz Azhari yang baru saja menyampaikan tema tentang bagaimanakah makna dan tentu saja beberapa arti daripada pemimpin yang insya Allah nanti kita akan diskusikan lebih dalam lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, pemimpin dalam pandangan Islam. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa penanya. Kami persilakan pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Suarsa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan Pak Kiai, barangkali ini pertanyaannya ringan saja. Idealnya, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin menurut Islam? Terima kasih. Wah, mantap pertanyaan ini. Silakan Kiai Sumarno. Idealnya seperti mana dan apa yang harus dimiliki di dalam kepemimpinan seorang yang menjadi pemimpin. Sebenarnya ini akan saya sampaikan nanti pada segmen berikutnya, tapi karena Bapak menanya ya harus saya sampaikan. Jadi diduluin sama Bapak. Para nabi dan rasul Allah utus adalah sebagai pimpinan umat. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu contoh, memberikan satu guidance atau satu patron yang harus dimiliki oleh seluruh para pemimpin, wabil khusus pemimpin rumah tangga. Karena Bapak yang bertanya, maka saya jawab urusan Bapak. Nah, jangan ketawa Pak. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ul an ra'iyati. Pemimpin itu akan nanti bertanggung jawab kepada orang yang dipimpin. Supaya nanti kita akan meminta ringan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Karena orang yang dipimpin nanti akan bisa menuntut pemimpin. Bapak bisa dituntut nanti oleh istrinya. Kenapa demikian? Karena Bapak sebagai pemimpinnya. Tasarruful imam manutun ala maslahati ummati. Kebijakan pemimpin itu menentukan kemaslahatan umatnya. Kebijakan suami dalam rumah tangga yang menentukan bagaimana keberhasilan rumah tangga. Walaupun keberhasilan Bapak ditentukan juga oleh ibu, tapi tidak semena-mena ibu yang memberikan kebijakan. Makanya dalam kartu keluarga, pemimpin rumah tangga adalah laki-laki. Paham Pak? Lalu apa syaratnya? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu syaratnya pemimpin yang dimiliki para nabi dan rasul. Ada 4 karakter Bu. Pertama jujur. Suami yang jujur adalah suami yang paling ideal untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Kalau suami saja sudah berbohong kepada istri, apalagi kepada anak. Kalau suami saja sudah berani berselingkuh, tidak jujur terhadap apa yang Bapak alami terhadap istri, membohongi istri, maka dengan sendirinya jangan harap keluarga itu menjadi sakinah. Keluarga yang sakinah, keluarga yang didasari dengan kebijakan yang berfokus berdasar daripada kejujuran. Apa Pak dalilnya? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Ini pesannya Rasul. Ya. Bagi kamu semua kata Nabi, hendaklah berpegang teguh dengan kejujuran. Jangan kita menggunakan satu pencitraan. Jangan kita menggunakan klise. Jangan kita menggunakan topeng. Pura-pura tersenyum, tapi nantinya kau menerkam. Pura-pura berkata manis, pandai berjanji, tapi ternyata engkau adalah selalu mengkhianati janji.
Dulu kau berkata cinta, ternyata kau sekarang adalah durjana dalam asmara. Baru satu. Yang kedua, amanah. Apa amanah? Kredibilitas, tanggung jawab. Ini yang paling berat, punya pemimpin rumah tangga, tanggung jawab untuk apa? Memberikan nafkah. Memberikan kesejahteraan kepada orang yang dipimpin. Siapa yang dipimpin? Saya kasih contoh rumah tangga saja. Urusan negara bukan urusan saya. Walaupun kita adalah warga negara. Itu ada bagian kita. Nanti belum saatnya kita berbicara. Biarlah wakil-wakil rakyat kita yang berbicara. Kan begitu. Nah, bapak bertanggung jawab untuk mensejahterakan istri. Jangan hanya pandai menuntut istri untuk melayani. Tapi bapak nggak pandai bertanggung jawab kepada istri. Istri suruh dandan, istri suruh cantik, istri suruh rapi. Tapi bapak tidak kredibilitas membiayai istrinya untuk dandan. Kan dandan pakai duit ya bu. Bapak tahu berapa harga lipstik? Bapak tahu berapa harga bedak? Bapak gak tahu berapa harganya yang itu gudungan. Syukur ibu-ibu ikut pengajian. Alhamdulillah bisa ngutang seragam. Seneng banget ibu-ibu. Ini tanggung jawab Pak. Kepada istrinya. Jadi selama ini kan bapak-bapak hanya pandai menuntut kan bu. Iya kan? Bagaimana istri harus cantik, istri harus rapi, istri harus bersolek. Hei, orang bersolek pakai duit bro. Orang berdandan harus pakai apa? Pakai duit. Enggak seperti lagi zaman dulu. Orang dulu pakai kertas krep jadi bibir merah. Ya kan bu? Ya kalau sekarang bisa jontor bibirnya pak. Nah ini bapak harus ngerti. Nah itu harus amanah tanggung jawab. Maka setiap orang yang akan berumah tangga jadi pemimpin. Apa kata Nabi? Ya ma'syara sabab man istatwa minkumul ba'wal ba'ata falyatajawaz. Punya power dulu, punya kemampuan. Pemimpin kalau bukan punya kemampuan, jangan coba-coba deh nyalonin jadi pemimpin. Hei kalau belum mampu jangan rumah tangga, suruh puasa, tahan diri dulu. Jangan sekarang belum apa-apa udah ribut mau kawin mulu. Ribut mau jadi pemimpin mulu. Selesaikan dulu deh. Baik. Ya masalah lajang Anda. Jangan terburu-buru. Kumpulin dulu tenaga. Biar kita nanti bisa bertanggung jawab. Insya Allah. Baik, terima kasih Kiai. Nanti di pengajian berikutnya kriteria pemimpin akan kita lebarkan lagi karena ini ada 2 pertanyaan ini. Yang berikutnya dari Ibu Hesti yang akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hesti Ustadz, tinggal di Vida, Bekasi. Mendengar pemaparan Ustadz seperti ini, masalah pemimpin, jadi saya lebih cenderung kepada ada 2 pemimpin, maksud saya seperti ini. Ada pemimpin bapak, ada pemimpin ibu yang masing-masing bertanggung jawab atas diri mereka nantinya. Lebih kepada ibu adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya, seperti itu. Maksudnya ibu adalah madrasatul ula untuk anak-anaknya. Mohon penjelasan Ustadz sejauh mana pandangan Islam mengenai ibu adalah madrasatul ula tersebut. Baik. Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi salah satu bentuk konkret kepemimpinan dalam skup yang paling kecil adalah rumah tangga. Ada suami, ada istri. Lalu kemudian harus bagi-bagi tugas. Al-Quran misalnya menyebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia pakaian buat kamu, kamu pakaian buat dia. Apa yang diinginkan Al-Quran, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa hubungan suami istri adalah hubungan kemitraan, bukan struktural. Ada istri, tidak ada suami, repot. Ada suami, tidak ada istri, repot. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Juz'un la yatajazza, satu paket, enggak bisa dipisahin.
Ibu adalah madrasah bagi anak. Jadi kalau anak nakal, yang salah siapa? Belum tentu, bisa jadi kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya siapa? Bapak-bapak. Maka ya ini kadang-kadang, oh ibu madrasah yang pertama buat anak. Sehingga itu belum titik kalimatnya. Iya, ibu itu madrasahnya, ayah-ayah kepala sekolahnya. Maka ayah kepala sekolah dia harus menciptakan ruang belajar yang baik. Ruang belajar, atmosfer rumah yang nyaman. Jangan sampai anak tidak nyaman karena orang tua ribut terus. Akhirnya dia keluar cari teman kongko, malah kena narkoba, sabu-sabu. Lalu ayah harus menciptakan, karena dia kepala sekolah dengan ibu yang menjadi madrasah. Mereka harus rembuk buat kurikulum yang baik untuk anak. Anak nakal jangan yang disalahin gurunya di sekolah aja. Oh, percuma saya pesantren mahal-mahal di sini. Loh, kurikulum itu bukan cuman pesantren. Kita sebagai orang tua misalnya, kita harus buat kurikulum juga untuk anak-anak kita yang terbaik. Apalagi orang tua harus membuat evaluasi. Ada kurikulum, ada evaluasinya. Ada reward, ada punishment. Kalau anak salah, apa kira-kira yang punishment tapi yang edukatif. Tidak mencederai mental anak. Itu saya kira bukan cuman ibu yang madrasah, tapi ayah juga punya peran dalam mendidik anak. Bahkan kalau kita lihat Al-Quran, komunikasi antara orang tua kepada anak itu lebih banyak terbangun antara ayah ke anak daripada ibu ke anak. Yakub ke Yusuf, Ibrahim ke Ismail, banyak sekali. Adam ke anaknya. Perempuan ibu-ibu cuma dua, Sayyidah Maryam dengan ibunya dan ibu Nabi Musa terhadap Nabi Musa. Selainnya semua ayah-ayah. Ini menunjukkan ayah harus aktif, tidak pasif. Sekarang banyak LGBT, anak-anak jadi gagap gender. Saya ini fisik laki-laki tapi gender saya perempuan atau cewek ya. Usut punya usut, dia gagal mengidentifikasi gendernya karena didominasi oleh ibu-ibu. Yang lebih aktif emaknya, ayahnya diam pulang kerja udah gak ngomong, gak nanya kabar, gak ngomong sama anak. Ya kalau ibunya ada di rumah, kalau ibunya juga repot kerja di luar, pembantu. Pembantunya mbaknya juga perempuan. Ya kalau punya pembantu, kalau gak dititipin ke kakek neneknya. Yang mendominasi ya neneknya juga, lingkungannya mata rantainya perempuan. Akhirnya yang laki-laki itu berubah jadi Saras 008. Dia gagap mengidentifikasi gendernya. Saya kira ini penting, bahwa tidak cuman perempuan, tapi kita bapak-bapak juga harus aktif. Mesti mengekspresikan aktif itu beda-beda. Ibu dengan mulutnya mungkin ya, bapak-bapak dengan ya saya kira kita bisa atur itu. Saya kira itu ya lebih kurang. Baik, terima kasih Ustadz Azhari, dan nanti insya Allah di segmen berikutnya Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan melanjutkan lagi tentang kriteria pemimpin menurut ajaran Islam. Tetaplah bersama kami dan Menisaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih. Pemirsa masih bersama kami dan Menisaku dalam segmentasi berikut ini. Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan melanjutkan kriteria pemimpin yang telah ditunjukkan, dicontohkan oleh uswatun hasanah kita Rasulullah SAW. Sidik, fatonah, amanah, dan tabligh. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Summa salatu wassalamu ala khairi ibadih. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhir ayami. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, para pemirsa Damai Indonesiaku, akhifillah, Ananda, Ustadz Azhari Nasution, akhifillah, Ustadz Agung Izul Haq, dan para seluruh kru, hadirin yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sudah tadi kita dengarkan paparan dari mulai definisi pemimpin dalam Islam.
ada khalifah, ada lagi imam, ada lagi ulil amr. Dan sudah saya paparkan dua jenis, dua karakter daripada orang-orang yang berhak menjadi pemimpin. Dan itu ada di dalam sifat para nabi dan rasul. Sebab nabi dan rasul Allah utus ke muka bumi ini adalah untuk memimpin umat. Ada yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya global. Oleh karena itu kita bersyukur ibu dan bapak menjadi umat baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Di antara 25 nabi, 25 rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, baginda Rasulullah yang diangkat oleh Allah menjadi Sayyidul Anbiya Imamul Mursalin. Pimpinan seluruh umat manusia. Bukan sifatnya lokal tapi global. Nabi Isa hanya untuk kaum Nasrani. Nabi Isa hanya untuk orang-orang wilayah Palestina. Tapi baginda Rasul Nabi kita Muhammad, Allah sendiri yang nyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa Nabi Muhammad bisa lebih luas? Ternyata ada 4 sikap yang ada di dalam pribadi baginda Rasul. Dan mudah-mudahan ini tertanam kepada pemimpin-pemimpin kita hari ini dan ke depan. Insya amin ya robbal. 2 sudah, tinggal 2 lagi yang belum. Yang ketiga tabligh. Ini adalah modal seorang pemimpin. Rasul memang tidak pernah sekolah. Nabiul Ummi, Nabi enggak pernah yang namanya enggak kenal dunia pendidikan. Tidak tahu yang namanya pendidikan formal. Tapi Nabi pandai berkomunikasi. Berkomunikasi kan bukan dengan sekadar omongan, sikap, tutur kata, bahasa. Gerak tubuh jadi komunikasi. Sebab pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu bisa berkomunikasi kepada orang yang dipimpin. Bapak menjadi pemimpin yang baik di rumah tangga. Kalau bapak pandai berkomunikasi kepada ibu dan anak bapak. Tidak harus bapak menggunakan perwakilan. Tidak harus bapak menggunakan juru bicara. Tidak harus bapak menggunakan buzzer. Bapak. Lah kalau bapak menggunakan itu perwakilan berarti bapak nggak mampu berkomunikasi. Bu, lebih enak diajak ngomong sama suami apa sama tetangga suami? Halo? Lebih enak diajak ngobrol sama suami atau sama teman suami? Walaupun pahit suami sampaikan kepada ibu seorang pemimpin. Tapi suami yang berkata dari mulutnya. Walaupun sakit dalam hati, panas di telinga. Suami yang berkata, api yang kau hujankan akan jadi air lautan yang menyejukkan. Halo? Bu? Komunikasi. Insya Rasul sukses karena Nabi berlapisan dengan berbagai macam etnis, suku dan segala macam kelapisan sosial. Lihat Abu Bakar, orang kaya. Umar, orang yang tegas, orang yang namanya tentara. Kemudian lagi ada Sayyidina Utsman, ada Ali. Lihat sahabat Nabi berbagai macam. Sampai ada kalangan terendah, siapa? Bilal bin Rabah, seorang budak. Tapi apakah Nabi buntu komunikasi dengan mereka? Tidak. Bagaimana Nabi berkomunikasi dengan Abu Bakar. Bagaimana baginda Rasul berkomunikasi dengan Sayyidina Utsman. Dengan yang namanya Ali bin Abi Thalib. Dengan para sahabat-sahabat yang lain dengan strata sosial yang berbeda. Walaupun Nabi tidak sekolah. Oh, ternyata komunikasi ini adalah bagian nilai kesuksesan untuk seorang pemimpin. Mudah-mudahan kita doakan insya Allah kita punya pemimpin hari ini dan ke depan yang pandai berkomunikasi kepada rakyatnya. Insya bukan yang ego. Tapi komunikasi juga ada batasnya. Tidak semuanya harus dibuka, tidak semuanya harus diablakin, tidak semuanya harus disampaikan. Ini kan kadang-kadang kita dari era ke era alhamdulillah sudah pengalaman kita punya pemimpin. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Dari mulai Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Alhamdulillah kita sudah pengalaman. Maka itu ibu-ibu dan bapak-bapak, awas ke depan. Saya sampaikan. Kadang-kadang kita terjebak, sekarang orang udah ribut masa kepemimpinan. Santai, jangan terjebak komunikasi palsu. Jangan terjebak dengan komunikasi yang manis yang pada akhirnya akan menyakitkan perasaan. Jangan terjebak dengan tutur kata yang indah yang pada akhirnya adalah akan membunuh dalam kehidupan. Salah kita memilih pemimpin. Karena melihat hanya bisa berkomunikasi, menyenangkan sesaat, akan membunuh kehidupan kita sepanjang dia memimpin kepada kita. Halo? Halo? Betul apa betul? Yang keempat, fatonah, pemimpin ini harus cerdas. Ini yang dianjurkan dan ini ada dalam pribadi baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Bahkan Nabi nggak sekolah, kok bisa cerdas? Hei, orang cerdas itu bukan dari sekolahan. Berapa banyak orang sekolahan juga TLOL, mandek. Jadi cerdas apa? Cerdas itu given, pemberian Allah. Pemberian Allah. Enggak harus sarjana, enggak tahu yang harus insinyur, enggak harus S1, S2, S3, STLR. Yang cerdas, yang punya wawasan. Ibu-ibu, bapak-bapak, langsung saya berbicara deh. Banyak orang yang enggak sekolah, tapi mereka punya perusahaan. Banyak enggak? Banyak enggak? Banyak orang yang sekolah, ternyata mereka cuma jadi kuli. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Dari mana dia dapat kecerdasan? Dari Allah. Maka perlu seorang pemimpin yang fatonah, yang cerdas, yang punya wawas. Bicaranya bukan hari ini, buat ke depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sama bapak pemimpinnya, kan benar? Wawasan seorang pemimpin bukan mikirin makan buat hari ini, nanti buat keturunannya. Nanti buat generasinya. Nanti buat anaknya. Hari ini kita makan tempe, ya iya, asal anak kita makan daging. Betul-betul? Iya Pak ya? Kita berpikir hari ini kita tinggal dalam gubuk derita. Asal kita nanti anak kita ke depan dia hidup dalam rumah mewah. Amin ya robbal. Itu wawasan. Bagaimana caranya kita lanjutkan nanti pada acara tanya jawab. Terima kasih Kiai, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, dan insya Allah akan menambah pemahaman kita bagaimanakah sesungguhnya pemimpin yang baik menurut pandangan Islam. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Indonesiaku. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Selanjutnya kami persilakan pertanyaan disampaikan oleh Bapak Ogi yang akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution. Bapak Ogi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perlu ketahui Pak Yai dan Ustadz, di sini banyak pemimpin dari ketua RT, ketua RW, ketua DKM, ketua Majelis Taklim juga ada, semua ada di sini. Ya, saya mau tanyakan, ya, di lingkungan kami ini kan orangnya heterogen, banyak pendatang dari mana-mana, banyak yang sukunya, bahasanya, terus akidah juga beda-beda. Mohon diberikan tips, ya, tips untuk para pemimpin yang di sini. Bagaimana sih ya untuk bisa mengendalikan, bisa berkomunikasi dengan baik, meskipun itu kita beda asalnya gitu. Mungkin Rasulullah punya pengalaman yang bisa ditularkan ke kami.
Saya kira itu aja. Baik. Beli durian di Jati Asih. Sekian dan terima kasih. Wah, kok jadi berbalas pantun begini, cakep. Silakan Ustadz Asdari dibuka dengan pantun lagi. Ke rumah Mbak Maya membeli kawat. Ya bayar habis itu, masa beli doang. Anda bertanya saya jawab begitu. Waduh, nggak nyambung amat tuh. Begini, pertanyaannya bagus sekali. Perbedaan, distingsi itu sebuah keniscayaan, ya kan? Keragaman itu sebuah niscayaan. Siapa yang menciptakan keragaman ini, bapak-bapak, ibu-ibu? Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang tidak menerima perbedaan, tidak suka dengan keragaman, seolah-olah dia tidak setuju dengan apa yang diperbuat oleh Tuhan. Betul nggak kira-kira tuh? Logikanya begitu tuh. Jadi keragaman adalah sebuah keniscayaan. Bisa jadi dia adalah kekuatan kita sesama anak bangsa. Dalam konteks pertanyaan tadi ada Pak RT, Pak RW, Ketua DKM, dan ini heterogen, ya. Basis primordialnya macam-macam, dari suku ini, suku ini, latar belakang ini, ekonominya menengah, yang ini dan macam-macam. Saya kira ini realita yang ada. Nabi juga pernah mengalami ini ketika berada di masyarakat Madinah. Bahkan lebih hebat dari itu. Nabi tidak hanya mampu menyatukan saudara seagama, melakukan al-ikha, persaudaraan, muhajirin, pendatang yang bermigrasi dari Mekah ke Madinah dengan pribumi Madinah, bukan cuma itu, tapi yang disatukan oleh Nabi ketika di Madinah, Nabi berhasil menyatukan lintas keyakinan. Ada Yahudi, ada Majusi, ada Islam sebagai agama pendatang waktu itu, semua bisa bersatu di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tipsnya? Salah satunya adalah Nabi mampu membuat beberapa prinsip, yang prinsip itu menjadi kalimatun sawa, common platform, titik temu. Kita berbeda tapi meski jangan diruncing perbedaannya, kita fokus dengan apa titik yang bisa kita bertemu. Betul nggak? Ibu rumahnya di sana, bapak di sana, yang satu di sana. Tapi mesti ada satu titik kita bisa bertemu di satu tempat. Ketika jamaah di Masjid Al-A'raf, kita di mana ketemunya? Sini. Nabi mampu membangun piagam Madinah, kalimatun sawa sebagai titik temu. Indonesia dengan founding father kita, para pendiri bangsa kita dianugerahi Pancasila. Yang itu bisa menyatukan kebinekaan kita, dan kita bersatu meski kita lintas suku, lintas bahasa, lintas basis primordial yang beda-beda. Saya kira kalau kita betul-betul mengekspresikan Pancasila itu, kita akan menjadi bangsa yang damai, bangsa yang luhur. Karena itu adalah hadiah yang terindah buat kita. Jadi tipsnya adalah kita harus punya prinsip-prinsip, yang prinsip itu bisa menemukan perbedaan kita. Al-A'raf punya masjid yang heterogen, jamaahnya, masyarakatnya, ada yang mungkin pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut, betul? Ada yang tarawihnya 20, berapa rakaat? 3, ada juga yang berapa rakaat? 11. Cari titik temu, buat 2 kloter. Bisa gak kira-kira tuh? Saya sholat di Istiqlal begitu tuh. Yang 11 pulang, kloter kedua naik imam. Semua terakomodir. Kalau tidak ada titik temu, yang terjadi adalah kita saling menghakimi. Merasa primordial kita lah yang paling utama. Orang tidak kita anggap. Karena itu juga salah satu yang pertama dibangun Nabi ketika bermigrasi dari Mekah ke Madinah adalah mempersaudarakan orang dulu. Bukan bangun istana di Madinah, tidak.
Nabi membangun infrastruktur spiritual, membangun masjid, lalu kemudian mempersaudarakan umat Islam Muhajirin dan Ansor. Lalu kemudian Nabi inspeksi ke pasar Madinah. Nabi berkata, siapa yang membohongi timbangan, dia bukan umatku. Ini sudah beres. Baru Nabi kemudian membuat prinsip kalimatun sawa dalam piagam Madinah. Saya kira kita bisa contoh spirit yang dibawa oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Ini menarik sekali, Kiai Sumarno, kalau kita lebih dalam lagi mencermati tentang bentuk kompromi Rasulullah yang sangat sempurna, yang akhirnya tertulis dalam Piagam Madinah. Bukankah pada saat itu kita menghadapi kelompok-kelompok yang sangat ekstrim sekali ketika Rasulullah hadir. Nah ini kan bukti bahwa Nabi berhasil menyampaikan satu kesempurnaan komunikasi atau tablik dan fatonahnya tadi. Tapi bukankah walaupun sudah tercapai kesepakatan seperti itu, ada orang yang terus merongrong agar itu tidak akan terjadi, Kiai? Itu yang kita alami mungkin, Kiai. Nah begini, keberhasilan Rasul dalam melakukan dan membuat Piagam Madinah ini seperti keberhasilannya para founding father kita. Membuat Pancasila, membuat Undang-Undang Dasar 45. Mengakomodir seluruh umat yang berbeda di kota Madinah. Mengakomodir lagi seluruh lapisan anak bangsa yang berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda bangsa. Walaupun yang berjuang mayoritas umat Islam ketika waktu kita kemerdekaan. Tapi kita enggak ego. Hebatnya. Walaupun juga yang paling dominan ketika pada waktu itu di kota Madinah. Di Yathrib sebelum ada Madinah. Orang Yahudi begitu Nabi datang ke Madinah. Bayangkan, ini boleh saya buka sedikit agak panjang Pak. Rasul menjaga tanggung jawab bagaimana sebagai anak bangsa ketika itu. Nabi begitu baru 2 tahun pindah ke Madinah. Apa yang terjadi? Nabi dikejar-kejar oleh siapa? Oleh musyrikin Mekah. Apakah Nabi ingin mencoreng mau berlindung dengan orang Madinah? Tidak. Malah terjadi peperangan ketika itu di luar kota Madinah yang namanya Badar. Disitulah Nabi memiliki rasa sense of belonging. Nah kemudian apa kaitannya Nabi bisa sukses? Jawabannya wa khatibun nas bi qadri ukulihim. Nabi mampu berkomunikasi dengan sesuai kapasitas kemampuan daya talar mereka. Saya ngomong berapi-api bagaimanapun kalau ibu bapak nggak paham habis capek tenaga doang. Ibu, ibu ngomong bebusa ngomelin anak tapi kalau tuh anak kagak paham berubah kagak. Yang ada ibu dibenci sama anak. Ya, ngomel mulu. Pak. Kita bisa lihat ini Rasul hebatnya mampu bisa. Nah, ini Pak dari mana pelajarannya? Kan begitu. Ya tadi fatona ada kecerdasan. Ketika Nabi bertemu dengan rahib. Sopoki rahib Pak pendeta. Yang ada di Madinah ketika itu orang-orang ahlul kitab. Oh Nabi berbicara kepada mereka sesuai dengan kapasitas ahli kitab. Enggak model kayak kita. Nanti ngomong sama preman pakai bahasa preman. Kan gitu. Makanya kalau saya kadang-kadang saya bergaul sama preman ya saya pakai bahasa preman. Saya lepas sorban saya. Saya taruh peci saya. Ya, saya lepas identitas saya. Tanya Mas Agung sama kita pernah makan durian bareng-bareng di pinggir jalan ngobrol sama si Elai di Medan. Iya. Waktu kita ke kota Medan, habis ceramah, habis pengajian kita buka peci nongkrong. Enggak memperbedakan. Enggak mentang-mentang, wah saya ustadz, wah saya kiai ya. Pakai kekudang yang gede begitu, pakai kain mulu. Saya juga ribet Bu. Ribet dengan gitu. Cuek-cuek aja. Bahkan akhirnya mereka yang kenal, ini Pak Kiai tadi yang di TV ya? Iya. Kok ganteng sih? Nah ini contoh. Rasul begitu komunikasinya. Yang bisa diterima. Sama juga bangsa kita ketika ingin membangun Pancasila. Walaupun yang berjuang umat Islam dengan teriakan takbir Allahu Akbar. Ibu nonton film Bambu Runcing. Semua tahu dalam yang namanya sejarah anak bangsa. Tapi ulama kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian lagi kita kenal Kiai Ahmad Dahlan.
nggak ego deh. Kita buat tuh Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa sila yang pertama. Bagaimana cara orang mengesahkan Tuhan? Bagaimana cara pengabdian dia, pengibadah dia kepada Allah? Maka esa itu ditentukan di ta'abud. Lah kalau ibu ngaku yang namanya mengesahkan Allah, tapi masih juga menyembah yang lain, lah bukan namanya mengesahkan Tuhan. Kan begitu. Soal bilangannya urusan dia, jangan dipikirin. Iya Pak ya. Nah itu satu. Jadi nggak perlu ada pertentangan dan nggak bisa dipertentangkan. Ini udah komitmen dan ini sudah merupakan keberjanjian kita bersama. Dan ini ada hasil kestimulus daripada seluruh apa yang diperjuangkan oleh founding father kita. Maka oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak, keberhasilan Rasul sekali lagi saya jawab dalam membangun perbedaan strata sosial masyarakat. Karena Nabi mampu mengakomodir dan berdialog kepada masyarakat mereka sesuai dengan kapasitas kemampuan masyarakat dengan perbedaan sosial. Baik, terima kasih Kiai dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih, pemirsa Anda masih bersama kami dan Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi. Pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Ibu Upi yang akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Ibu Upi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Upi Puspitasari dari Vida Bekasi. Kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitik beratkan pada prinsip dasar keteladanan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengaplikasikan prinsip dasar keteladanan seorang kepemimpinan, di mana pada saat ini kondisi sistem komunikasi dan lain-lain itu sudah sangat jauh berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai, Ibu Upi. Jawaban ada waktu 5 menit, kita bagi 2 bersama Ustadz Azhari Nasution. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sebutkan dalam Al-Quran itulah sebagai contoh teladan yang baik. Cuman untuk 3 kelompok Bu. Seluruh manusia di dunia akan mencontoh Rasul. Ketika satu, liman kana yarjullah. Dia mengharap ridho Allah. Makanya setiap orang mengharapkan udah pengen mendapatkan kedamaian, ketentraman. Entah manusia dari mana, bangsa mana, agama mana. Akhirnya dia mengakui. Oh Nabi Muhammad ini adalah the best yang terbaik. Salah satu contoh, pengarang buku 100 tokoh yang terkemuka. 100 people in his world. Dia sendiri orang non muslim tapi menempatkan Nabi Muhammad nomor 1. Yang kedua, buat siapa lagi? Iman kana yarjullah wal yaumal akhir. Yang mereka akan mengharapkan nanti akan bertemu dengan hari akhir. Sebab kita akan berakhir dan akan kembali kepada Allah. Bagaimana sikap Rasul mencontohkan keteladanannya. Bukan saja ingin disanjung, dipuji oleh manusia. Tapi Nabi merasa bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Summa la tus'aluna yauma idzin anin na'im. Oh begitu Pak. Iya. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Ketika manusia itu ingat kepada Allah, sadar. Maka akan melahirkan tadi apa? Nilai normatif kemanusiaan itu akan timbul kalau manusia ingat kepada Allah. Ingat kepada Tuhan. Banyak orang yang dikatakan mereka punya pendidikan tapi ujungnya mereka hidup di penjara. Banyak orang yang mereka punya harta tapi ujungnya dia berakhir di jeruji besi. Apa sebabnya? Kunci yang pertama adalah karena mereka sudah hilang ingatan kepada pencipta jagat semesta. Oleh karena itu ada 3 hal tadi. Kalau manusia ingin betul-betul bisa meneladani apa yang disampaikan oleh Rasul. Yang pertama adalah kalau kita ingin mengharapkan ridho Allah. Yang kedua adalah
kalau kita sadar bahwa kita akan mendapat pengadilan di akhirat. Yang ketiga adalah kalau kita nanti hidup di alam dunia ini selalu ingat kepada Allah dimanapun, everywhere and everywhere, kapan saja dan di mana saja, insya Allah akan bisa meneladani apa yang disampaikan oleh junjungan alam Sayyidul Mawjud, baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Ustadz Azhari. Sayang sekali waktunya kita sangat singkat. Mungkin ada sedikit tambahan, ada waktu 3 menit. Ketika kita berbicara meneladani Rasulullah, apakah harus disampaikan secara kenegaraan atau hanya pada nilai-nilai kehidupan? Seringkali ketika kita akan mengangkat dalam sistem, mereka menyebutnya hati-hati ini khilafah, ini nanti seperti ini dan lain sebagainya. Lantas bagaimanakah kita mampu mewujudkan nilai-nilai uswatun hasanah Rasulullah dalam kehidupan bernegara seperti ini, Ustaz? Abbas Mahmud Al-Aqad, salah seorang pemikir asal Mesir, dia mengatakan Nabi SAW itu ia pemikir, ia pemimpin, ia seniman. Sedikit orang yang pemikir, pemimpin, tapi di saat yang sama dia seniman. Nabi menampung semua potensi itu. Karena itu Masya Allah, uswatun hasanah. Tidak hanya menjadi patokan kita ketika ingin melakukan ritual ibadah, tapi apapun. Saya kira tidak mesti mencontoh Nabi, ekspresinya begitu, kita begitu. Tidak, spiritnya. Misalnya ketika Piagam Madinah, spiritnya adalah spirit persaudaraan. Dalam konteks bernegara di Indonesia, saya kira kita bisa lakukan itu. Ya, kita negara yang metropolis sekali, heterogen sekali, sebagaimana masyarakat Madinah yang ditemui Nabi saat itu. Nah, itu penting menurut saya, kita mencontoh Nabi, spirit-spirit kebangsaan, cinta tanah air. Nabi ketika di Madinah bertahun-tahun tidak bisa pulang ke Mekah karena selalu diganggu dengan kafir jahiliyah. Lalu Nabi SAW begitu kangen. Ada seorang penduduk Madinah, penduduk Mekah yang ikut Nabi ke Madinah, lalu pulang kampung ke Mekah, lalu kemudian lapor ke Nabi. Ini saya bawakan oleh-oleh dari Mekah. Kata Nabi SAW, bagaimana kondisi Mekah hari ini? Pertanyaan Nabi itu menunjukkan Nabi kangen dengan tanah airnya, cinta tanah air. Nasionalisme. Jadi saya kira spirit-spirit itu kita bisa contoh dalam konteks kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution, Kiai Haji Syumarul Syafi'i yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dalam kesempatan kali ini setidaknya menjadi bahan bagi kita untuk memperbaiki kualitas pada level rumah tangga kita. Tentang diri kita sebelum kita berbicara lebih tinggi lagi pada konteks kenegaraan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk untuk menjadi pemimpin yang terbaik bagi diri kita dan keluarga kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan jangan lewatkan Anda bisa menyaksikan Damai Indonesiaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala nashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin ya mujibas salin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.